Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada amfibi, khususnya anura. Salah satu contoh anura yaitu Bufo sp. Amfibi merupakan kelompok hewan yang memiliki kemampuan hidup di dua lingkungan, yakni di air dan di darat. Sistem peredaran darah amfibi termasuk peredaran darah tertutup. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruang, yakni atrium kanan, atrium kiri, dan ventricle. Amfibi juga memiliki sinus venosus, yaitu saluran penampungan darah dari pembuluh yang akan menuju ke atrium. Amfibi memiliki 2 atrium yang terpisah. Atrium kanan menerima darah yang terdeoksigenisasi dari tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah yang beroksigen. Darah dari kedua atrium mengalir ke satu ventricle dan terjadi percampuran antara darah yang beroksigen dengan darah yang terdeoksigenisasi di sini. Mekanisme peredaran darah diawali dari darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru akan mengalir menuju atrium kiri. Kemudian darah yang mengandung sedikit oksigen disalurkan sinus venosus menuju ke atrium kanan. Darah dari atrium kiri dan kanan akan mengalir ke ventricle untuk diolah. Dalam ventricle, darah yang mengandung banyak oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah dengan sedikit oksigen akan mengalir kembali ke paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi dari kelas amfibi, khususnya anura. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Hewan amfibi seperti katak atau kodok memiliki sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran. Mekanisme peredaran darahnya adalah darah dengan kandungan oksigen tinggi dari paru-paru dan kulit akan mengalir ke atrium kiri, sedangkan darah dengan tingkat oksigen rendah akan disalurkan sinus venosus ke atrium kanan. Darah yang ada di kedua atrium ini akan mengalir ke ventricle untuk diolah kembali. Di dalam ventricle akan terjadi pencampuran antara darah dengan kandungan oksigen tinggi dengan darah yang kandungan oksigennya rendah. Setelah berada di ventricle, darah dengan kualitas oksigen tinggi akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang masih rendah oksigen akan kembali menuju paru-paru sampai mendapatkan oksigen. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jantung yang dimiliki katak atau kodok terdiri dari 2 atrium kanan dan kiri, serta 1 ventricle. Selain itu, katak atau kodok memiliki 1 organ yang disebut sinus venosus. Sinus venosus adalah saluran penampungan darah dari pembuluh yang akan masuk ke atrium. Jantung pada katak atau kodok ini akan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Menurut Campbell 2000, ventricle akan memompa darah ke dalam sebuah arteri bercabang yang mengarahkan darah melalui 2 sirkuit, yaitu sirkuit pulmokutaneus dan sirkuit sistemik. Sirkuit pulmokutaneus mengarah ke jaringan pertukaran gas di dalam paru-paru dan kulit pada kodok, di mana darah akan mengambil oksigen sembari mengalir melalui kapiler. Darah yang kaya oksigen kembali ke atrium kiri jantung dan kemudian sebagian besar diantaranya dipompa ke dalam sirkuit sistemik. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sirkuit sistemik membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh organ tubuh dan kemudian mengembalikan darah yang miskin oksigen ke atrium kanan melalui vena. Skema ini yang disebut sirkulasi ganda menjamin aliran darah yang kuat ke otak, otot, dan organ-organ lain karena darah itu dipompa untuk kedua kalinya setelah kehilangan tekanannya dalam hamparan kapiler pada paru-paru dan kulit.
Keadaan ini sangat berbeda dari sirkulasi tunggal dalam Pisces, di mana darah mengalir secara langsung dari organ, respirasi atau insang ke organ lain dengan tekanan yang semakin berkurang. Nah, materi selanjutnya, pada kata atau kodok dikenal adanya sistem porta, yaitu sistem yang dibentuk oleh pembuluh balik atau vena saja. Dan vena ini mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dari suatu sistem porta yang terbagi menjadi anyaman-anyaman di dalam alat tubuh yang lain. Sebelum kembali ke jantung, barulah kemudian masuk ke vena yang menuju ke jantung. Sistem porta yang penting adalah sistem porta hepatika pada hati dan pada porta renalis pada ginjal.